Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal dari Pak Adi Mursalin tentang ujian akhir semester. Soal bagian A. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas Anda kuliah melalui Google Classroom. 1. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? 12 kali. Apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Jawaban nomor 2. 1. Modul 1 Introduksi Manajemen, 2. Strategi Operasi, 3. Diskusi Manajemen Operasi bab 1 dan bab 2, 4. Materi peramalan dalam manajemen operasi dan mengukur produktivitas, 5. Mengerjakan soal mengenai teori manajemen operasi 1, 6. Materi manajemen persediaan, 7. Mencari materi economic order quantity, 8. Video record materi economic order quantity, 9. Ringkasan dari video dan artikel dari link ruang dosen Adi Mursalin, 10. Latihan materi manajemen operasi bab 1 dan bab 2, 11. Membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1, 12. UAS video record menggunakan YouTube. Untuk soal nomor 3. Apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Jawabannya, 1. Untuk tugas terstruktur di grup WA, 1. Menonton video yang berjudul Manajemen Operasi dan meringkas lalu menulis jawaban di kolom komentar, serta dibahas pada saat perkuliahan melalui aplikasi Zoom. 2. Mendownload buku Manajemen Operasi 1 yang berjudul Desain Produk dan menjawab pertanyaan esai yang diberikan dan mengerjakan soal dari video yang ditonton. 3. Mencari materi di Google tentang strategi operasi serta diringkas dan dikumpulkan di Google Classroom. 4. Mengerjakan soal ujian tengah semester dengan menggunakan video record dengan YouTube. 5. Membuat 7 soal mengenai manajemen operasi. 6. Meringkas video tentang manajemen operasi 1. Tugas terstruktur di Google Classroom. 1. Absensi serta meringkas materi dan dijawab di kolom komentar. 2. Menjawab 29 soal dan menonton video lalu menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ditonton di YouTube. 4. Mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas serta membuat kesimpulan 2 video yang ada di YouTube serta membuat video record kesimpulan. 5. Mengerjakan soal latihan manajemen operasi sebanyak 6 soal. 6. Mengerjakan soal UTS manajemen operasi. 7. Menjawab 12 pertanyaan yang berkenaan dengan manajemen persediaan. 8. Mencari materi economic order quantity. 9. Tugas membuat video record materi economic order quantity. 10. Mengerjakan soal ujian akhir semester. Untuk soal nomor 4. Kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawabannya, karena saya harus bertanggung jawab atas tugas saya sebagai mahasiswa untuk mempelajari manajemen operasi 1 agar tidak ketinggalan mata kuliah serta agar saya bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari di manajemen operasi 1 terhadap lingkungan dan masyarakat di sekeliling saya. Soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 1. Silahkan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Jawabannya sudah dibuka. 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawaban untuk nomor 2. Materi yang dipelajari adalah tentang manajemen operasi, yaitu belajar tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas produksi sehingga menghasilkan produk yang baik dengan proses input dan output yang sesuai harapan. B.
Strategi operasi. Belajar mengenai bagaimana mencapai tujuan perusahaan dengan membuat strategi operasi. C. Peramalan produksi. Belajar mengenai bagaimana meramal kapasitas dan demand perusahaan berdasarkan data-data faktual. D. Kapasitas produksi. Belajar mengenai pengelolaan resource dalam produksi karena adanya keterbatasan kapasitas dalam produksi. E. Strategi operasi. Belajar menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Untuk soal nomor 3, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video apa yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa? Dan siapa pembicaranya? Dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video-video tersebut di atas? Jawaban untuk nomor 3. Untuk video pertama, judul, materi, manajemen produksi, pembicara Dewi Kenes, materi, cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual, manfaatnya, saya dapat mengetahui bagaimana cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Video kedua, judul, strategi operasional, pembicara, DM Home Studio, materi, suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produksi barang atau jasa. Manfaat yang saya dapat memahami pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan semua faktor produksi dalam transformasi untuk menjadikan barang menjadi berbagai macam barang produksi. Untuk video ketiga, judul, strategi operasional untuk barang dan jasa, pembicara Irmayanti Hasan STMM, materinya, tahapan strategi operasional adalah suatu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi untuk mengubah input menjadi output. Analisis SWOT adalah terdiri dari strategis atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Bisnis unit, strategi operasional dalam perusahaan. Manfaatnya adalah saya dapat memahami bagaimana tahapan strategi operasional yang baik dan benar. Untuk video keempat, judul, belajar manajemen operasi, pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional lainnya. Pembicara, Suduk Ndalanan, materi, pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional. Manfaat yang saya dapat mengetahui bahwa manajemen operasi sangat penting untuk bidang fungsional serta mengetahui manfaat sistem akuntan. Untuk video kelima, judul, mengapa harus mempelajari manajemen operasi? Pembicara, Aryono Putranto, materi, fungsi operasi, fungsi accounting or finance, dan fungsi marketing. Manfaatnya saya dapat mengetahui apa itu fungsi operasi, keuangan, dan fungsi pemasaran. Untuk soal nomor 6, judul, strategi operasi, pembicara DM Home Studio, materi, strategi operasional merupakan fungsi operasional yang menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Materi yang dibahas dalam video ini antara lain definisi dan pengertian strategi operasi, indikatornya, hubungan antara strategi perusahaan dengan strategi produksi atau operasi, dan keputusan-keputusan operasi dalam manajemen operasional. Manfaatnya, saya dapat memahami bagaimana strategi operasional di mana ini sangat diperlukan oleh perusahaan.
Untuk video yang ketujuh, judul Perencanaan Produksi, pembicara IPYNCD. Materinya membahas mengenai perencanaan produksi dalam sebuah proses produksi. Manfaat, saya dapat mengetahui perencanaan produksi dalam sebuah produksi. Untuk video ke-8, judul Perencanaan Fasilitas, pembicara Jumadi Ridwan. Materi, tata letak fasilitas atau tata letak pabrik, merujuk pada seleksi lokasi untuk setiap departemen, proses, fungsi, atau aktivitas yang akan menjadi bagian dari operasi di dalam suatu fasilitas. Manfaat, saya dapat memahami tentang perencanaan fasilitas mengenai tata letak. Untuk video ke-9, judul Manajemen Produksi atau Perencanaan Fasilitas, pembicara dan Junisme. Materi 1. Tata letak fasilitas, tujuan perencanaan fasilitas, faktor pertimbangan perencanaan fasilitas, daur hidup fasilitas, proses perencanaan fasilitas, klasifikasi perencanaan fasilitas. 2. Pemeliharaan fasilitas, berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan, contoh kasus, dan kategori kebijaksanaan. Manfaat, saya dapat memahami perencanaan fasilitas, yaitu mengenai tata letak serta pemeliharaan fasilitas. Untuk video ke-10, judul Manajemen Produksi dan Produktivitas, pembicara dan Junisme. Materi, pengertian produktivitas, pengukuran produktivitas, faktor yang mempengaruhi produktivitas, dan teknik peningkatan produktivitas. Manfaatnya, saya dapat mengetahui bagaimana contoh membandingkan produktivitas, menghitung atau menentukan standar produktivitas. Untuk soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawabannya adalah, manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Karena manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. Untuk soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Untuk jawaban nomor 5 adalah, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan efisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya atau baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaatnya bagi perusahaan adalah 1. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. 2. Mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. 3. Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 4. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. 5. Mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. 6. Penggunaan mesin dan fasilitas produksi lebih baik. 7. Dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan supplier. 8. Layout pabrik menjadi lebih baik. 9. Integrasi dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. 10. Pengendalian kualitas dalam proses. Manfaat just in time bagi mahasiswa adalah, bagi mahasiswa mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diminta sehingga tidak banyak membuat resource seperti tidur atau tidak begadang. Untuk soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan metode
Peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Untuk jawaban nomor 6 adalah sebagai berikut. Metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis atau data variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Dan peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapatan atau judgement dari yang melakukan peramalan. Untuk soal nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Untuk jawaban nomor 7 adalah sebagai berikut. Inilah cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan perusahaan. Menyediakan lingkungan kerja yang baik, memberikan pelatihan yang cukup untuk karyawan, memberikan mesin dan peralatan kerja memadai, meyakinkan karyawan bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik, meyakinkan bahwa Anda selalu mendukung mereka, menentukan target dan tujuan yang jelas, mendengarkan keluhan mereka, jangan sungkan memberikan pujian, merayakan keberhasilan, memberikan penghargaan secara finansial, menyesuaikan pekerjaan karyawan dengan minat dan kemampuan, melakukan evaluasi kinerja, dan keunggulan serta payroll untuk perusahaan. Untuk soal nomor 8 adalah apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Untuk jawaban nomor 8 adalah sebagai berikut. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk soal nomor 9 adalah apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Untuk jawaban nomor 9 adalah sebagai berikut. Kesan yang saya dapatkan setelah belajar manajemen operasi secara daring, tentunya materi yang disampaikan dapat saya simak dan saya pahami dengan adanya perkuliahan secara daring melalui aplikasi Zoom, juga sangat membantu untuk penjelasan materi yang ada. Manfaat yang saya dapatkan, saya jadi lebih memahami seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasi, saya dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Demikian jawaban soal UAS manajemen operasi 1. Terima kasih.